Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Saya keren jadas ya. Oke, Sobat RH sekalian ya. Ini mudah-mudahan tampilan saya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, karena saya mengalah dengan Kulhaya mengalah dengan Kulhaya, dan saya ambil di posisi yang begini ya. Tapi masih ada satu sudutnya lagi, dan ini menarik saudara sekalian. Ada perdebatan antara sesama pendukung Presiden Jokowi, tapi saya tidak ingin soal perdebatannya itu sendiri, tapi soal value yang diperdebatkan, itu yang paling penting ya. Kali ini saya terus terang mengapresiasi Nol ya, yang menurut saya jauh menggunakan hati nuraninya ketika memberikan statement ini soal pembelaannya terhadap Munarman ya. Jadi mudah-mudahan suara saya bisa ditangkap, kalau jadi sekencang-kencangnya saja, karena memang saya tidak bisa ngomong besar. Ya, jadi oke. Coba kita lihat ya. Terancam dicopot dari komisaris gegara bela Munarman, Immanuel Ebenezer _2, tanpa komisaris saya bisa hidup, ambil aja, nggak ada urusan. Allahu Akbar ya. Oke, coba kita baca. Terkini.id Jakarta, Ketua Jokowi Mania Joman, Immanuel Ebenezer 0, mengaku tidak peduli jika kemudian jabatannya sebagai komisaris independen PT Mega Eltra dicopot akibat membela Munarman dalam persidangan beberapa waktu yang lalu. Salah satu pihak gencar meminta agar 0 dipecat adalah pegiat media sosial Denny Siregar. Menurut Denny, pembela teroris tidak pantas diberi makan dengan mempertahankannya di BUMN. Jadi BUMN tempat cari makan berarti ya. Mas Erick Thohir, pecat aja si 0 dari jabatan komisaris. Pembela teroris kok dikasih makan, kata Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 23 Februari 2022. Jadi Denny adalah orang yang paling getol, memang ingin dalam tanda kutip meneroriskan Munarman ya. Sebelum Munarman ditangkap, sudah beberapa kali bahasannya tentang Munarman yang sering dia katakan Munarboy dan lain sebagainya. 0 kemudian merespons permintaan tersebut dengan menegaskan dirinya punya komitmen kebangsaan yang kuat, sehingga ketika jabatannya sebagai komisaris dicopot bukan menjadi masalah. Good point ya. It happens to me and then no problem. Saya nggak ada urusan sama jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris pun saya sudah bisa hidup, insya Allah ya. Rezeki itu, hidup itu bukan tergantung Erick Thohir dan BUMN ya, bukan tergantung kekuasaan saja, tetapi pada Allah Subhanahu wa taala, pemberi rezeki ya. Saya nggak ada urusan sama jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris pun saya sudah bisa hidup, tegas 0 dalam acara kontroversi kasus Munarman yang ditayangkan TV One News pada Selasa 1 Maret 2022. Kalau mereka mau ambil komisaris saya, ambil aja, nggak ngaruh. Kita ini aktivis, kita punya komitmen kebangsaan. Kalau cuman jabatan, ambil aja, nggak ada urusan, sambungnya. It is a good point. Sebaliknya 0 juga menyebut bahwa narasi perpecahan bangsa akan terus terjadi akibat ulah Denny Siregar yang terus memupuk kebencian. Ini orkestrasi liar ini yang mainkan kan Denny Siregar. Denny Siregar, woi, ingat narasi perpecahan ini Anda akan bertanggung jawab. Ini aktivis media sosial yang ideologinya ideologi konten. Mana ngerti tentang Pancasila, mana ngerti soal kebangsaan, ujar 0. Salah satu alasan mengapa ia memberi pembelaan kepada Munarman, kata 0, untuk mengakhiri perpecahan bangsa ini. Good point. Nahasnya dalam posisi itu 0 mengaku dituduh sebagai bagian dari teroris. Sama seperti saya membela Munarman dianggap teroris ya. Insya Allah nanti saya
menjadi ahli dalam kasus Munarman ya, untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya ini bukan soal membela atau tidak membela, tapi bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kebenarannya ya. Kalau yang saya bela itu adalah orang yang tertangkap ngebom misalnya, ya itu baru nggak pantas ya. Munarman dikait-kaitkan dengan kegiatan-kegiatan terorisme, itu yang kemudian terasa dicari-cari. Karena itu ia meyakini bahwa ada pihak yang memang sengaja merawat perpecahan bangsa ini, bahwa dikotomi antara cebong dan kampret ya, cepret masih sengaja dipelihara oleh oknum tertentu demi kepentingan tertentu juga. Ini kawan-kawan FPI, kawan-kawan yang berseberangan dengan Jokowi dianggap orang yang susah diajak dialog. Itu kesimpulan yang salah. Karena ketika diskusi dengan Munarman, banyak hal yang diceritain. Tidak seperti yang di framing hari ini. Berkali-kali mereka mau dialog, mereka juga mencintai bangsa ini tutur nol ya. Jadi mau lebih jelasnya sahabat era sekalian, coba tonton dialog saya dengan Munarman ya di pernah Refli Harun show ya, di Cecar Show. Jadi selama 1-2 jam ya saya interview Munarman, dan terlihat betul ya kalau dia seorang yang intelek ya, yang punya konsep ya, yang mengkhawatirkan perpecahan Islam, terutama perpecahan bangsa ini dan lain sebagainya. Ada beberapa kesepakatan yang tidak diketahui publik itu tidak sampai ke presiden. Karena apa? Karena kenapa? Saya meyakini para calo-calo yang masih merawat perpecahan ini, mereka tidak mau bangsa ini damai. Kawan-kawan yang beda pandangan dengan Jokowi langsung dianggap kadrun. Pendukung Jokowi dibilang cebong. Ini ada yang mainin narasi ini, sambungnya. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan Nol tetap konsisten ya, tercerahkan dengan hal-hal seperti ini. Karena kita juga tidak ingin memecah bangsa ini. Yang kita garis bawahi dari pemerintahan ini adalah agar pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang amanah, pemerintahan yang tidak korup, pemerintahan yang tidak KKN, pemerintahan yang betul-betul berjuang untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Karena itu menurut Nol, pihak yang sengaja merawat kebencian dan permusuhan ini tidak layak berada di dalam demokrasi Indonesia. Jadi sobat era sekalian, ya, hal yang menarik apa yang disampaikan Nol ya, mudah-mudahan terkini.id Makassar mengutipnya secara lebih jelas ya. Tapi apa yang disampaikannya itu luar biasa menurut saya. Kalau ini datang dari orang yang selama ini kritis dengan pemerintahan Presiden Jokowi, biasa saja. Tetapi datang dari pendukung keras hardliner dari pemerintahan Jokowi, menurut saya luar biasa. Karena Presiden Jokowi ya, itu terlalu dilingkari orang-orang yang terus-menerus menghembuskan Islamofobia. Yang bagi Rizal Ramli, saya baru interview dia, itu adalah cara untuk bagaimana mengalihkan isu dari isu yang utama. Ya, isu yang utama antara lain misalnya ada sekelompok oligarki yang terus ingin berkuasa karena mereka khawatir perubahan kekuasaan akan membuat mereka tergerus, dan tidak itu saja, harus bertanggung jawab di meja hukum misalnya. Coba kita lihat sobat era sekalian komentar soal ini ya. Oke. Coba kita baca ya. Hadir Bang RH, nyimak Bang RH, itu tandanya BG Immanuel masih berakal sehat. Insya Allah ya. Sehat selalu Bang RH. Apa kabar Bang RH? Walah, kabar baik, baru sembuh dari sakit ya. Walaupun masih nyut ya. Masih belum connect, tubuh belum segar, tapi doakan saja agar bertambah baik. Kemudian semangat terus Bang RH, Banjarmasin hadir. Rezim Jokowi ada preman-preman konstitusi. Saya rasa pernyataan yang dikemukakan Nol sangat objektif ya. Saya juga saya mengapresiasi pernyataan seperti itu ya. Jadi yang kita cari adalah titik-titik pertemuannya dan dialog.
Jadi kalau ada kelompok masyarakat yang dieksklusifkan gitu ya, di-exclude gitu, dibuang dari sebuah dialog, nah itu yang nggak benar ya. Hati nurani memang sering membela yang benar, tapi kalau hati sudah dirasuki setan, yang benar bisa dibikin salah. Nauzubillah min zalim. Munarman dan FPI jelas dikorbankan rezim untuk kepentingan uang plus politik plus kekuasaan. Mantap BG Ezer, akal sehat harus dipakai. Nggak usah dengarkan orang-orang penjilat itu ya. Wajah mereka saja sudah kelihatan picik dan licik. Allahu Akbar. Kalau teroris itu asli ada bukan rekayasa, Denny Selegi sudah lama ratah dengan tanah. Allahu Akbar ya. Jadi sudah jelas bang, mereka itu jadi buzzer mendukung Pak D semata-mata untuk mencari makan. Apa ini? Assalamualaikum Bang RH. Cakep Bang Nul. Nul berotak waras dan punya hati, Densi berotak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sobat daerah sekalian, ketika saya diminta menjadi ahli Munarman itu sudah lama sebenarnya, bahkan saya mau duluan ya sebelum Rocky Gerung. Tetapi masalahnya adalah karena saya sakit 10 hari ya, makanya kemudian saya hanya bisa mengatakan kalau saya sudah sehat ya. Nah, jadi kalau sudah sehat ya baru saya bisa memberikan kesaksian. Toh saya tidak berkeberatan memberikan keahlian, keterangan ahli sepanjang memang itu sesuai dengan apa yang ingin saya terangkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ingin saya terangkan ya saya nggak mau ya. Orang kita dibayar juga enggak ya kan. Tetapi ini adalah dalam upaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu saja sobat era sekalian ya. Saya pelan-pelan ya, tidak usah kuat-kuat jalannya biar sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa ya, sebelumnya sobat era sekalian datang dan kunjungi RH Refli Harun Podcast juga ya. Karena ternyata Refli Harun Podcast lumayan berkembang. Sekarang subscribernya sudah lebih dari 80.000 ya. Terima kasih sobat RH yang sudah mau nengok ini. Saya mengatakan nanti saya akan update terus dengan long interview ya. Nanti setelah saya sehat kita akan mulai lagi. Dan juga jangan lupa ke Ogi Official ya, karena Ogi Official juga Ogi Official ya, akun Noval, Yuyun Hairunisa Official itu adalah channel-channel yang memang dibawa ampuhan dari Refli Harun Channel ya. Itu saja sobat daerah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.